Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di dalam pondok pesantren, pondok Ramadan ya. Kali ini kita membahas tentang rukunnya puasa. Nah, kemarin sudah ada syarat sahnya. Ini rukun puasa. Nah, kalau syarat itu kemarin apa? Syarat itu yang harus terpenuhi sebelum melakukan puasa. Sebelum melakukan puasa itu harus memenuhi syarat dulu. Nah, kalau rukun itu bersamaan dengan melakukannya puasa. Kalau kemarin eh, apa namanya syarat itu kalau sudah memenuhi syarat semuanya baru melakukan rukun. Nah, rukun itu bersamaan dengan melakukan berbarengan. Nah, rukun di dalam puasa itu hanya dua. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Hanya dua itu. Yang pertama adalah niat. Niat itu kalau bersamaan itu kecuali di dalam puasa. Kalau puasa tidak bisa bersamaan untuk niat, khusus niat di dalam puasa itu tidak bisa bersamaan dengan puasa. Kalau bareng pas niat dan puasa itu sulit. Nah, itu kalau berpuasa itu tidak. Contoh misalkan sholat. Rukunnya sholat adalah niat ya. Pas waktu Allahu Akbar takbiratul ikram itu ya itu di pas niatnya di sana. Di dalam hati niat sholat. Nah, tetapi kalau untuk puasa itu tidak bisa bersamaan pas menjelang apa pas waktu terbit fajar. Lah pas terbit fajar itu ya bahaya dan di sana. Kalau puasa Ramadan itu tidak bisa harus sebelum fajar. Tapi kalau puasa selain Ramadan, maksudnya puasa sunnah itu setelah terbit fajar boleh. Niat misalkan setelah subuh itu belum makan, belum minum, belum apa yang bisa membatalkan puasa. Terus kemudian ingin puasa Senin, tuh boleh. Tapi kalau puasa Ramadan tidak boleh. Kalau lupa malam, nah tidak puasa, apa tidak niat. Terus kemudian saya lupa niat untuk puasa Ramadan hari ini setelah subuh boleh enggak? Tidak boleh itu. Kalau sudah terbit fajar tidak boleh. Nah, bedanya di situ. Kalau puasa Ramadan itu niatnya kalau puasa itu ya khusus untuk puasa itu niatnya malamnya. Jadi nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadhani hadisanati fardolillahi ta'ala. Saya berniat melakukan puasa esok hari. Nah, jadi esok hari itu malamnya. Jadi misalkan malam besok paginya itu eh, niatnya untuk besok. Gak hari ini seketika itu puasa. Ya, sulit karena itu tadi puasa waktunya harus pas gitu. Nah, kalau harus pas itu kan sulit. Nah, kecuali untuk puasa itu niatnya di esoknya, di malamnya. Jadi niat untuk puasa besok itu. Nah, nama itu somagodin an adai fardi syahri Ramadhana. Ramadhani. Saya niat puasa untuk besok hari. Niat puasa untuk menunaikan puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan. Jadi di tahun ini puasa Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu jadi kalau puasa itu niatnya setiap malam.
Itu ya, setiap malam biasanya setelah taraweh. Nah, itu kan setiap taraweh nawa itu sama godin antai farti sali Ramadan ya di sanati fardolillahi taala. Nah, itu kan setiap setelah taraweh. Niat. Nah, niat di sana setelah niat boleh nggak makan? Boleh. Tapi kan niatnya kan tuh besok. Kan gitu. Jadi niat itu boleh setelah sholat taraweh. Biasanya kan gitu. Biasa ya di setelah taraweh biasanya eh, imamnya memandu. Imam taraweh memandu untuk niat puasa untuk besok. Nah, itu. Nah, terus kemudian apabila untuk menjaga-jaga, untuk jaga-jaga apabila ternyata itu lupa karena ya jenenge menungso kan terkadang juga lupa. Nah, supaya sah puasanya selama 1 bulan itu dijamak, diawali apa namanya di awal Ramadan itu ditambahi niatnya. Ini berdasarkan eh, kitabnya Mbah Yai Idris Marzuki Lerboyo itu mengajarkan di dalam kitabnya Sabilul Huda itu ditambahi nawa itu soma godin, nawa itu soma jami'i syahri Ramadan. Ya, jadi dijami di dalam 1 bulan Ramadan. Nah, saya niat berpuasa selama bulan Ramadan di awal. Lalu biasanya orang Jawa dulu, kecilannya Pak Agus dulu, nawa itu sama godin itu ditambahi. Niat ingsun poso tutu kos besok sesasi besok. Nah, jadi sampai 1 bulan. Nah, ini ajaran niat berbahasa Jawa. Tapi boleh nggak boleh? Niat ingsun poso Ramadan tutu kos sedina sesuk. Jadi semoga sampai besok itu bisa berpuasa dan tutup sampai sebulan sesasi besok. Jadi misalkan lupa itu boleh karena sudah dijamak di awal. Jamak ya, dijamak di awal jami'i syahrir Ramadan. Jadi dijamak di rapel itu niatnya. Saya niat puasa Ramadan selama bulan Ramadan. Ya, jadi sudah niat selama bulan Ramadan itu boleh. Ini berdasarkan ajaran Mbah Idris Marzuki Lerboyo di dalam kitabnya Sabil Huda. Nah, itu eh, supaya untuk menghati-hati supaya sah sholat apa namanya sholat sah puasanya selama Ramadan apabila di hari itu lupa. Nah, tapi apa namanya kalau nggak lupa ya niat terus setiap malam nama itu sama koden anta ifati syahri Ramadan ya di sana ifardolillahi taala itu dilafadzkan terus setiap malam. Nah dulu eh, kecilnya Pak Agus dulu itu dia ya sebenarnya ya tidak untuk memantapkan biar kuat puasanya. Jadi diajarkan oleh orang tuanya Pak Agus itu niatnya itu tidak 1 kali, niatnya 3 kali. Nawa itu semagoten andai fardi sahri Ramadan ya di sana di fardolillahi taala diulang sampai 3 kali. Supaya apa? Katanya biar kuat ya. Puasanya itu biar kuat. Nah, karena apa diberi motivasi seperti itu akhirnya ya alhamdulillah kuat gitu kan. Jadi niatnya tidak 1 kali, niatnya sampai diulang 3 kali. Fungsinya itu untuk memang menguatkan hati kita. Niat saya memang benar-benar kuat untuk niat untuk berpuasa. Terus kemudian fungsinya lagi untuk niat 3 kali itu untuk mentegaskan bahwa kita ya memang harus puasa. Akhirnya apa? Memang secara dohir dan batin, dohir dan batin itu kuat untuk melakukan berpuasa. Nah, berbeda dengan orang yang niat berpuasa dengan orang yang tidak niat berpuasa. Misalkan orang yang niat berpuasa itu organ-organ tubuhnya
itu akan menyiapkan dirinya untuk tidak makan selama 1 hari itu. Tetapi berbeda kalau tidak niat berpuasa, kita tidak makan 1 hari, lemes gitu kan. Itu boleh dicoba itu. Coba saja. Saya tidak niat puasa, wis pokoknya coba nanti setelah hari raya Idul Fitri ya. Wis gak usah niat apa puasa atau apa, gak usah makan itu selama 1 hari, lewe tenan gitu kan. Ya, lapar betul dan lemes gitu. Tapi kalau sudah diniati mulai awal, malam harinya niat berpuasa, organ tubuhnya itu akan kuat gitu. Akan kuat. Jadi mempersiapkan organ tubuhnya untuk berpuasa. Jadi betul-betul berpuasa. Nah, terus yang kedua adalah syarat yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Seperti apa? Ya seperti makan, minum, dan sebagainya. Makan minum yang disengaja. Kalau nggak sengaja bagaimana? Ya bati. Tapi ya kalau di awal-awal puasa itu biasanya lupa. Setelah pulang bermain, kemudian haus, kemudian buka almari es atau kulkas, minum gluk dulu. Saya ternyata puasa. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau lupa. Tapi kalau gaya-gaya lupa, boleh nggak? Ya batal kalau gaya-gaya lupa. Oh, setelah habis 1 gelas ternyata konangan ibu lo ini puasa ya? Oh iya, nah, gaya ini lupa. Nah itu puasanya batal. Itu ya. Ya, yes, itu 2 hal yang rukun puasa. Satu adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, oke, dari dulu dari Pak Agus, kurang lebihnya mohon maaf supaya ini semoga ini ada manfaatnya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen dan kelas di kolom komentar. Sebagai apa? Sebagai pengganti daftar hadir. Maka Pak Agus bisa melihat, oh ini bisa sudah menyimak pelajaran dari Pak Agus. Kalau tidak itu ya coba nanti di komen lagi, diulang lagi, ditulis di kolom komen. Itu untuk melihat Pak Agus. Oh ini anak ini sudah melihat ini sudah mengikuti pelajaran dari Pak Agus sebagai pondok Ramadan. Kalau tidak, ya Pak Agus tidak bisa menilai itu. Nah, itu untuk sebagai penilaian. Sekian dulu dari Pak Agus. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.